Selamat pagi followermu semua dimanapun berada. Wah, senang sekali saya bisa menyapa meskipun ini sudah ngopi pagi agak siang. Kemudian kita senantiasa diberikan kesehatan selalu ya. Hari ini saya pengen berbagi kopi pagi. Ada informasi apa di hari ini? Sepertinya cukup bervariasi. Ini dari situsnya PMK Pasuruan ini. Ada apa ini? PJ menyerahkan SK pengangkatan kepada 32. Ini berita kapan ini? Oh. 32 PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis hasil optimalisasi TA 2022. Oh, sudah dapat SK ini kemarin. Jadi saya mampir ini di studionya Warta Bromo, tepatnya di Jalan Panglima Sudirman, Kota Pasuruan. Iya, Polo, ini temanya kayaknya sih saya ngomong soal ambulan gratis ya. Mas Elpa Mas, saya bos studionya. Wah, ini pojok studio kita ini ada beberapa stage, apa ya, beberapa tempat gitu ya, di dalam situ juga ada. Monggo pinarak mampir kapan ini studio pintar ini ngopi pagi bersama kita ini Mas Elpa Mas ini ya. Jamako pabrik korek zaman dulu. Iya, Jamako ya, ini pabriknya Jamako Mas ya. Oh iya, pabriknya Jamako. Masih produksi ini, hebat yo, eksis di tengah gempuran korek sipo. Oh, korek sipo, korek bensol ini masih bertahan, korek seret. Nah, soalnya kalau ngorek kan pakai seret ini. Ya, Polo, saya juga membahas beberapa informasi menarik ya. Mungkin ini teman-teman yang di Pandaan tadi malam. Mungkin ada kejadian yang bisa di-sharingkan ini kayaknya. Saya juga belum mendapatkan data secara lengkap, tapi tadi pagi saya mendengar kabar sesuatu yang agaknya terjadi di Pandaan berkaitan dengan salah seorang anggota caleg. Itu update terbaru ya. Tapi informasinya belum lengkap gitu. Kalau mobil ambulan sebenarnya itu dialokasikan masing-masing desa ya, bisa dari hibah mungkin, atau bisa juga dari alokasi yang diusulkan oleh pihak desa. Kayaknya gitu ya. Ini teman-teman yang di desa mungkin yang lebih paham ini. Tapi saya ngomong soal ambulan gratis ini lebih ke ini sih, beberapa usulan dari kemarin saya ngutip dari dorongan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Mas Andri ini kayaknya ya, Pak Andri Wahyudi ini kemarin kayaknya dorong agar kalau BPJS-nya gratis, kalau UHC sudah difasilitasi, ambulannya ya digratis no. Ini mungkin yang berkaitan dengan pelayanan yang di rumah sakit ya, yang berkaitan dengan pasien-pasien BPJS. Nah, ini mungkin lebih ke arah sana ini yang mau kita sampaikan. Kalau yang ambulan-ambulan gratis di desa itu kayaknya sih masing-masing desa itu bisa melakukan, biasanya fasilitasi dia dapat dari CSR, atau dia juga mengalokasikan anggarannya untuk dari APBDes, mungkin itu bisa jadi. Assalamualaikum, bahas masalah BPJS yang banyak masyarakat kurang tahu hak-haknya. Oh gitu ya. Jeng Emi ya, waalaikumsalam. Ini harus sama orang BPJS Kesehatan kayaknya ini ya. Kapan-kapan saya tak ngajak ngopi nih teman-teman dari BPJS. Ya mungkin lebih ke arah ini sih, BPJS-nya sih kita sudah tercover ya, dari terutama yang di daerah-daerah yang UHC-nya sudah maksimal, universal health coverage-nya ini kayaknya lebih enak sekarang, pakai KTP aja berobat sudah gratis. Terus kemudian kalau soal hak pelayanan dan sebagainya mungkin itu akan ambulan PC pelayanan itu mungkin bergantung. Saya lanjutkan omongan saya sebelum baca punyanya Cak Pitu. Kalau berkaitan dengan ini yang BPJS ini mesti suwe layanannya kayak gini dan sebagainya, ini mungkin itu kalau yang itu beda ya. Ambulan PSC Senayan itu gratis apa bayar? Kayaknya sih yang 911 itu, nah ini yang punya pengalaman ini. Harusnya memang di beberapa rumah sakit punya kebijakan masing-masing ya. Ya benar, benar. Kebijakan masing-masing. Kalau mungkin
tulisannya 911 ya, mungkin ada hal-hal tertentu. Ini mesti ono cantolane ya itu kayaknya. Kalau antara gratis dan tidak. Nah, yang kita bahas mungkin karena rata-rata yang sekarang lagi didorong begitu ya. Saya juga nggak tahu secara faktanya bagaimana kemudian apalagi rumah sakit swasta atau rumah sakit yang lain yang kemudian tercover BPJS tapi ambulannya ketika misalnya orang sakit diantar dan sebagainya pakai ambulan dan sebagainya itu memang masih belum gratis ya, ada biaya. Kemarin juga teman-teman yang tercover di rumah sakit dapat BPJS tapi ketika menggunakan layanan ambulan ini tetap harus ada biaya gitu ya. Nah, ini dorongannya dari teman-teman Dewan kemarin di Kabupaten Pasuruan terutama, ini saya kepingin ayolah bersurat juga kepada dinas terkait, ayo KB ini iso gratis no. Gratis, karena apa? Karena juga ngomong soal misalnya orang tidak mampu wis BPJS, terus apa, ternyata masih di ketika ambulan apalagi dalam orang sedang kesusahan harus mengantarkan jenazahnya dan sebagainya itu sih kena cas gitu ya. Ini masalah obat-obat yang katanya tidak tanggung di BPJS. Oh ya, ada beberapa mungkin, ada beberapa karena dan di BPJS itu ada obat tertentu. Ini pendapat saya ya, Jeng. Ini saya karena tidak ada sumber yang memberikan penjelasan gitu. Mungkin jenengan juga bisa Jeng Emi. Oh, penjelasan terhadap BPJS sama apotek. Nah, ini harus bisa diluruskan ini kayak apa. Nanti kalau misalnya ada yang komplain, just dikonfirmasi bareng-bareng itu BPJS-nya sama RSUD-nya. Ini katanya tercover, katanya di BPJS ini termasuk ke cover. Tiba-tiba apotek RSUD ngomong enggak, ternyata yang ini dijual. Nah, kayak gitu itu harus disinkronkan itu. BPJS harus tegas. Ya karena rata-rata kan komunikasi ini yang diperlukan. Kayaknya BPJS juga membuka layanan ya terkait permintaan keterangan atau permintaan penjelasan. Sekarang setiap daerah sudah ada ambulan PSC 118 baik kota dan kabupaten luar Pasuruan. Iya. Ini kalau memang rata-rata ya ambulan itu kalau memang ambulannya itu memang punyanya RSUD kayak agak jadi domain ya, domain masing-masing pihak rumah sakitnya sih. Saya jadi ini sesuai saya jadi narasumber ini kalau ditanya terus ini ya. Gitu. Cak itu kepala BPJS-nya diundang ke Warmondan. Oh iya, kemarin kapan-kapan kayaknya penting ya. Kemarin kita juga pernah ya menghadirkan di programnya teman-teman Dewan yang ngomong soal UHC sama BPJS itu ada sih di kita. Nanti mungkin potongan-potongannya nanti kita tarik ya. Karena hampir sama sih konteksnya, kebijakannya BPJS juga sama gitu. Kecuali ada perubahan-perubahan ya gitu. Mas Pit. Selamat siang, bola warmo semua. Kita ngomongin soal ambulan gratis tadi ya. Setuju kalau tidak, setuju atau tidak kalau misalnya rumah sakit atau pemerintah mendorong agar yang dapat BPJS itu juga ambulannya melok gratis. Selama ini kan ambulannya gak gratis, BPJS gratis gitu. Karena gratis kabel lah satu paket gitu kan. Karena BPJS sendiri itu kan diperuntukkan untuk warga yang mungkin mereka sudah termasuk kategorinya gitu. Apakah itu memungkinkan atau tidak? Itu butuh cantolan kayaknya. Ini kemarin mungkin di dinas kesehatan atau apa ini mungkin nanti bisa di support. Nah, ini dengan kita ngobrol seperti ini mungkin ada teman. Selamat pagi bola warmo semua dimanapun Anda berada. Saya tadi juga sempat nyinggung soal informasi mungkin dari teman-teman yang ada di Pandaan. Tadi kayaknya ada yang berkaitan dengan caleg ya. Tadi malam bukan teman-teman Pandaan ini kayaknya ada kejadian. Ada salah satu belum terkonfirmasi dengan baik, hanya gosip, tapi ini yang khusus di Ngopi Pagi saya kasih bocoran. Ada salah satu caleg katanya di sini yang tadi malam itu bermasalah sih sama warga, nggak tahu apakah karena depresi atau karena ada masalah sehingga kemudian sampai ada keributan di wilayah Pandaan sepertinya tadi ya. Tadi malam sih gitu dong, coblosan wes ada masalah ini ya. Ini nanti kita update lagi. Selamat pagi bola warmo semua dimanapun Anda berada. Saya tadi juga sempat nyinggung soal informasi mungkin dari teman-teman yang ada di Pandaan. Tadi kayaknya ada yang berkaitan dengan caleg ya. Tadi malam bukan teman-teman Pandaan ini kayaknya ada kejadian. Ada salah satu caleg katanya di sini yang
Oh, ini teman-teman juga nge-share ini. Video lengkap bareng BPJS ini tadi sudah dinotifkan. Ini notifnya di channel YouTube-nya ini bisa diklik ya, bisa diklik, dicari, diklik. Itu kayaknya banyak penjelasan dari Kepala BPJS Pasuruan ya, yang di kantor Bangil ya, kayaknya itu yang di-sharekan teman-teman ini. Salasi darah tinggi kumat. Oh, ini aku nih sampean ini jenenge kok keren ini ya. Solusi ini kok keliru salah sih. Solusi darah tinggi kumat. Ambulan PCC itu gratis, yang membutuhkan bisa menghubungi PCC 119. Nah, ini mungkin. Ini ya, ini jawaban ini mungkin dari teman-teman. Kayaknya Cak Pitu tadi yang nanya ya. Ini ada yang notif, wah. PSC 911. Apa ini? Kok 911 911 ya? 119. PSC 119. Ini gratis, bisa membuat menghubungi. Kalau menghubungi di mana? PSC 119 ini, Mas darah tinggi kumat. Nah, ini mungkin bisa di-sharekan di sini juga. Oh, ini link ya, link kita tentang berbicara soal BPJS. Ya, Bolo, kemarin juga ada beberapa peristiwa yang sudah terjadi di pemberitaan kita, di headline kita. Ini termasuk kejadian yang sangat miris juga ya. Ini ada kuli pelabuhan yang nyusup ke kamar santriwati di Sumberhase ini, di Probolinggo. Aksi nekat dilakukan oleh ABD, buruh bongkar pelabuhan, pada tengah malam menyusup ke kamar NA santriwati di sebuah pondok pesantren. Wong-wong iki apa iku? Lah penyusup-nyusup sih iki. Ya Allah, zaman akhir ini ya. Tadi dia itu nyusup saat para santriwati sedang tidur. Y dan MZ kaget dengan aksi pelaku. Ini bisa dibaca beritanya di Warta Bromo. Ono maneh. Enggak, maksudnya berita kayak gini juga ada aja ya. Ya wis duwe pikiran nih kali pelabuhan ini. Selamat siang Bolo Warmo. Saya juga menginformasikan sebelum saya nanti mengakhiri ya. Ini AC ini mati, karena AC ini di sini di ruangan ini jadi agak panas. Ini masalah si darah tinggi kumat ini tadi nunjukin soal ambulan PSC ya, PSC yang 119 gratis. Ini katanya bisa kalau membutuhkan gitu katanya ya. Soal ambulan gratis ini di 119 yang tadi ditanyakan sama Cak Pitu, harusnya gratis ya. Gratis kalau bagi yang membutuhkan. Paling kayak rokok supire. Rokokan supire. Iya. Ini kalau yang terkait semuanya harus gratis di rumah sakit, karena pasien BPJS itu ambulannya gratis. Ini masih sedang didorong sih oleh teman-teman di DPRD ya. Mudah-mudahan ini juga nanti komunikasi sama dinas terkait, ini juga nanti tembus. Selamat pagi menjelang siang Bolo Warmo. Kak ngono rek, iki ngopi karo kemeringet ini di sini karena kipasnya ternyata lupa tidak dinyalakan. Bolo, informasi yang akan kita bagikan ini mungkin terkait rencana program kita. Ini nanti sore kita akan menggelar talk show bareng PJNU Bangil sekitar pukul 15.30. Temanya adalah peran NU dalam pembangunan daerah, bidang kesejahteraan dan perdamaian. Kita akan nanti membahasnya sekitar pukul 3:30 kalau tidak salah ya, 3:30. Bersama teman-teman beliau-beliaunya di PJNU Bangil gitu. Nanti live kita ya. Oh ya Bolo, ini yang terbaru mungkin beberapa hari waktu kemarin ada pemberitaannya terkait PAW. Ini kan ada 3 orang anggota DPRD yang notabene pindah partai. Sementara beliaunya adalah anggota Partai Persatuan Pembangunan. Pada hari ini akan digelar pergantian antar waktu gitu ya, antar waktu bagi 3 orang
anggota DPRD asal P3. P3 yang pindah partai ke Gerindra. Nah, nyalone bedo partai. Jadi akhirnya hari ini akan dilakukan PAW gitu ya. PAW ini sudah akan digelar nanti siang oleh DPRD Kabupaten Pasuruan. Kalau data yang kita terima, harusnya ini ya, saya nggak tahu nanti apakah benar nama-nama ini. Pengganti antar waktu ini adalah yang dari P3. Ini ada Adi Setiawan akan menggantikan posisi M. Aminuddin. Jadi ini ada 3 politisi yang duduk di DPRD yang mereka karena nyaleknya pindah parpol, jadi hari ini akan dilakukan PAW. Oh no. Ya soalnya kan wis beda partai. Adi Setiawan ini akan menggantikan posisi M. Aminuddin. Mudah-mudahan ini saya tidak salah ya, karena nanti bisa jadi ini ada perubahan. Tapi kalau runutan dari mekanisme ini mesti harus ini ya. Tapi kalau ada perubahan ya nggak tahu, ini internal partai. Yang ini berada di Komisi 4. Lalu Aminuddin ya, M. Aminuddin akan digantikan Adi Setiawan, kemudian Saiful Damanhuri ini di Komisi 3, dan Muhammad Saifuddin akan menggantikan Fedrusun. Oh ini sorry. Adi Setiawan akan menggantikan M. Aminuddin, kemudian Yahya Naji akan menggantikan posisi Saiful Damanhuri di Komisi 3, dan Muhammad Saifuddin akan menggantikan istri Gus Saiful Damanhuri, Faizatur Rohma, yang kini duduk di Komisi 2. Nah, itu update berita terkini ya. Nanti atau hari ini akan dilakukan PAW di DPRD Kabupaten Pasuruan. Selain itu tadi saya juga sempat menyampaikan soal informasi terkait keramaian atau keributan yang ada di Pandaan. Tadi saya sudah dapat informasinya, tapi belum terkonfirmasi nih. Kalau teman-teman di Pandaan mungkin saya nggak tahu ini kenapa, tapi informasi awal calegnya ini sempat depresi ya. Jadi kemudian akhirnya ribut di lokasi. Buat warga yang membutuhkan bantuan bisa menghubungi public safety. Wah ini Cak Salasi tadi ngasih ya. Ini saya nggak kelihatan ini. Public Safety Center Kota Pasuruan. Ini yang kota ya, yang daerah tinggi Kumat ini. Ini di 0811. Wah, ini bisa dicatat ini. Nah, kalau nggak bisa tadi, wah ini terima kasih nih. Ini ada Bolo yang bisa berbagi tentang PSC, Public Safety Center, yang Kota Pasuruan ini ya. Terima kasih, ini keren sekali nih. Bagi yang butuh ambulan PSC, tadi Cak Pitu sempat tanya ini kayaknya Cak Pitu. Gratis opora gitu. Ini ditegaskan oleh teman-teman Cak Salasi Darah Tinggi Kumat. Waduh, jenenge sampean. Cak Salasi Darah Tinggi Kumat ini ngomong kalau gratis, PSC itu gratis ambulan. Kemudian ada nomor yang bisa dihubungi kalau misalnya butuh bantuan. Ya, masih belum butuh bantuan. Ini kudu clear ya. Mulai ditelepon tidak kena, dari Salasi ini menghubungi ambulan relawan seperti ambulan desa, ambulan masjid yang sudah punya ambulan, dan ambulan relawan yang sekitar rumahnya Bolo-Bolo Warmo. Terima kasih Cak Salasi, bener ya. Kalau misalnya lagi repot gitu minta bantuan, biasanya kan ambulan desa gitu. Kalau di desa-desa sudah jalan lah gitu. Pasien BPJS misalnya, karena kalau misalnya harus pakai ambulan rumah sakit bayar, kalau sudah di desa-desa ada ya tinggal kontak ambulan-ambulan desa, masjid gitu-gitu, atau relawan ambulan parpol ya. Ambulan parpol juga ada ya. Yang penting semuanya untuk kebaikan masyarakat ya. Untuk kabupaten belum ada Min. Wah terima kasih, nanti teman-teman di kabupaten mungkin yang akan berbagi informasinya. Tapi saya akhiri sampai di sini ya, bolong saya harus geser ke Bangil. Saya memberikan update informasi itu tadi, termasuk dengan PAW, termasuk juga ini ada ribut-ribut yang di Pandaan ini, yang terkait ada caleg, kok calegnya kok abane ngamuk-ngamuk gitu ya, sempet sempet sedikit merusak lah fasilitas gitu. Sekarang nggak tahu sejauh mana ini, nanti kita update lagi informasinya hanya di Warta Bromo. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya.
apalagi yang mau nyalek, apalagi yang sedang punya hajat, itu harus bisa menata hati gitu, biar sip. Terima kasih Bolo Warmo, kita nggak lama-lama hari ini, sudah hampir setengah jam saya berbagi informasi dengan Anda. Sukses selalu buat semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.